beri kepadanya kehormatan, Allah beri kepadanya kekayaan. Tapi bagaimana Nabi Daud, bagaimana Nabi Sulaiman bin Daud menghadapinya? Beliau mengatakan, haza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah kurniaan Tuhanku, baik itu rupa kekayaan, baik rupa pangkat, darjat, dan kedudukan. Min fadli rabbi adalah kurniaan Tuhanku. Liyabluwani, untuk mengujiku. Akfuru, apakah aku kufur? Am ashkuru, atau aku syukur? Muslimin dan muslimah, pagi ini insya Allah semua diberi cukup oleh Allah. Insya Allah pagi ini semua diberi sehat oleh Allah. Sehat mengikut umurnya masing-masing, cukup mengikut keperluannya masing-masing, bahkan lebih dari cukup, supaya kita dapat bertambah pengabdian kita kepada Allah. Contohnya, kita diberi kemampuan untuk sholat fardu, tapi setelah sholat fardu tetap kita mampu dan tetap diberi kemampuan oleh Allah untuk sholat sunnah. Kita diberi kemampuan untuk mengaji. Setelah mengaji, kita diberi lagi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk membuktikan kehambaan kita kepadanya melalui amal dan ibadah yang lainnya. Dan pada pagi hari ini, di muka surat 813, kita akan dengar, kita akan muhasabah melalui untaian kata yang tersusun dalam kitab Fathur Rabbani yang disampaikan oleh sang guru Syekhina Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala alaih. Mengakhiri pertemuan minggu lepas adalah sabda baginda Rasulullah SAW tentang la yaqbalullahu du'aan manhunan. Tidak akan diterima oleh Allah doa yang malhun. Apa arti malhun? Malhun itu adalah doa yang dibuat-buat atau diberi saja. Apakah bertolak belakang dengan sabda dan firman Allah dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum? Berdoalah kamu kepadaku, aku akan memperkenankan. Tentu tidak ada pertentangan antara hadis dan Al-Quran. Maka kita harus mencari titik persamaan, mempertemukan firman Allah dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW. Karena sabda baginda dasar utamanya adalah firman Allah, yakni Al-Quran. Sebagaimana Allah sebut di dalam Al-Quran surah An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah baginda itu berkata mengikut hawa nafsunya, tapi in huwa illa wahyu yuha, baginda berkata adalah berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Jadi ayat Al-Quran Ud'uni astajib lakum dengan hadis baginda la yaqbalullahu du'aan malhunan, ataupun sabda baginda tentang tidak diterimanya doa. Muslimin dan muslimah, tidak diterima doa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala
Nomor satu yang kita mesti faham dan harus kita fahami dan harus kita yakini, Allah tetap maha mendengar doanya orang yang berdoa. Allah tetap menjawab doanya orang yang berdoa. Allah tetap memperkenankan doanya orang yang berdoa. Kemudian hadis ini dikatakan layak berdoa, Allah tidak terima. Muslimin dan muslimah jalannya yang tidak menepati kepada yang dikehendaki. Jalan doanya itu yang tidak tepat. Sehingga jalan doa yang tidak tepat itu tentu tidak sampai kepada tujuannya. Contoh, muslimin dan muslimah, rakyat ingin jumpa dengan sultan. Sultan selalu terbuka pintu untuk rakyatnya. Ini saya buatkan contoh hubungan manusia. Rakyat ingin jumpa dengan sultan, sultan selalu terbuka untuk khidmat kepada rakyatnya, untuk membantu kepada rakyat. Ada rakyat yang bisa jumpa, ketemu setelah melalui beberapa protokol, saluran, dan jalan. Ada yang belum jumpa. Kemudian yang belum jumpa itu terlalu cepat menyimpulkan susah hendak jumpa sultan, susah hendak ketemu, dan kesimpulan negatif lainnya. Bagaimanakah orang itu apabila terus bersangka dan negatif thinking? Tidak ketemu, karena dia akan berhenti dari berusaha. Contoh ini kita bawa kepada Allah. Sememangnya adalah Allah Ta'ala melayani kepada semua hambanya. Bahasa ini insya Allah lebih menyentuh kepada perasaan kita masing-masing. Allah melayani. Tapi jangan kita pandang Allah pelayan. Allah melayani, bukan hanya melayani jamaah pengajian Fathu Rabbani, tapi melayani semua makhluk yang diciptakan olehnya. Dan Allah tidak keberatan. Wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Masalah bukan pada Allah. Masalah adalah pada yang dilayani. Yang dilayani tidak perasan, tidak tahu, tidak mau ambil tahu, dilayani oleh Allah. Yang dilayani tidak perasan, tidak mau tahu, dibantu oleh Allah. Sehingga kesannya adalah tidak mau untuk menjaga adab, untuk melaksanakan perintah, untuk menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat merasa perlu dengan Allah, saya ralat, saat berdoa kepada Allah, bukan merasa perlu dengan Allah. Jadikan catatan untuk kita bersama. Saat berdoa, bukan merasa perlu dengan Allah. Karena doanya orang yang merasa perlu dengan Allah dengan doanya orang yang tidak merasa perlu dengan Allah, tentu Allah tahu. Dalam Al-Quran Allah sebut amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a. Amman yujibul muttarra, siapa yang menjawab doanya orang yang terpaksa. Al-muttar adalah diartikan terpaksa, artinya tertutup pintu lainnya, hanya pintu Allah yang terbuka. Allah tanya siapa yang memperkenankan doa, tentu yang pintunya terbuka. Siapa pintu terbuka? Allah yang pintunya tidak pernah tertutup, baik itu siang ataupun malam, sentiasa terbuka. Adanya orang-orang yang berdoa tapi hatinya tidak merasa perlu dengan Allah, mungkin bukan orang lain, tapi adalah kita. Sehingga di dalam doanya itu direka-reka. Ya.
dalam berdoa yang direka-reka itu diingatkan oleh Allah, la yaqbalud doa malhunan. Allah tak terima doa yang malhun. Bila diperpanjang penjelasan, direka-reka, sehingga mereka-reka doa itu seperti sajak atau seperti puisi, bukan suara hati, tetapi menyesuaikan kata, mengindahkan susunan kata, menyerasikan susunan kata. Di lapisan 1, teruskan doa-doa yang seperti itu, teruskan, puan-puan. Karena kadang kita itu fotokopi doa. Oh, doa ini bagus, ya. Ujungnya sama. Kalau A semua. Contoh, muslimin muslimah hafal sholawat. Kebanyakan susunan sholawat itu kerinduan kepada Rasulullah dan bertawassul dengan Rasulullah untuk menyampaikan hajat. Muslimin muslimah hafal sholawat munjiat, itu ujungnya sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ujungnya sama. Kita fotokopi. Teruskan. Ya. Teruskan doa yang kita ikuti dari orang yang sebelum kita. Teruskan doa yang kita belum mampu memahami arti dan maknanya. Kemudian kita latih untuk doa yang kita panjatkan itu adalah karena kita rasa perlu dengan Allah dan sangat perlu dengan Allah. Ya. Ibaratnya beginilah, sesama manusia, hubungan sultan lagi, ya, karena penguasa dan rakyatnya. Ada orang itu rasa perlu dengan sultan, tapi dia hanya ikut saja. Ya. Ikut dengan orang yang di atasnya, ikut orang yang dipercaya. Ya. Awak cakap apa dengan sultan, saya ikut sajalah. Ya. Saya tak pandai cakap. Malah kadang-kadang awak kena cakap, saya tak pandai cakap. Oke, awak tak pandai cakap, saya tuliskan. Awak cakap seperti yang saya tuliskan. Rakyat jelata itu tadi dia bercakap dengan sultan dengan teks, dengan tulisan. Tapi karena sultan paham bahwa rakyat ini yang bercakap membaca teks itu memang seperti yang ada dalam teks, itulah yang dimaksudkan. Karena ada yang membaca tapi tidak seperti yang dibaca. Ada yang membaca tapi hatinya tidak seperti itu. Maka kita latih. Khatam Quran, kemudian baca doa, di belakangnya ada doa, ya. Baca doa, belum paham maknanya, ambil kesimpulannya, ambil garis besarnya. Apa? Aku perlu denganmu ya Allah, bertawassul dengan Al-Quran. Aku perlu denganmu ya Allah, dengan berkahnya Al-Quran. Aku perlu denganmu ya Allah, dengan rahmat yang ada di dalam Al-Quran. Garis besar dan kesimpulannya, rasa perlunya kepada Allah itu tadi. Insya Allah, walaupun kita copy paste doa orang yang sebelum kita, para guru, para wali, bahkan copy paste, ya, doa yang paling utama adalah doa dari Al-Quran. Kemudian doa yang diajar Rasulullah SAW, baru ke bawahnya. Selanjutnya, ana wal atskiya'u min ummati buru'a'u minat takallufi. Aku dan orang-orang yang bertakwa dari kalangan umatku bebas dari kepura-puraan. Jamaah rahimakumullah. Sebenarnya dengan Allah kita tidak bisa berpura-pura.
siapapun. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan atau melepaskan orang dalam kepura-puraan. Maka ada istilah apa adanya. Kalau bahasa Jawa, wis opo anane. Apa adanya. Nah, apa adanya itu adalah qanaah. Qanaah itu berarti terima. Minta maaf saya ajak bergurau sedikit. Gelang itu bermacam-macam. Mulai dari gelang getah sampai gelang emas. Ada orang yang tidak mampu beli gelang emas, tapi dia beli gelang warna kuning tiruan dari emas. Berarti kepura-puraannya memakai gelang supaya orang mengira itu emas padahal bukan. Ini dari kebendaan, ya, dari kebendaan. Begitu juga, ya, kepura-puraan dalam ibadah, memperlihatkan prakteknya orang khusyuk padahal hatinya tidak khusyuk. Mempraktekkan amaliyahnya orang khusyuk padahal hatinya tidak khusyuk. Luarannya menyembah tapi dalamannya menderhaka. Na'udzubillah min syarri dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari yang tidak baik. Dan ini muslimin dan muslimah, kepura-puraan itu persamaannya adik-beradiknya adalah riya, menunjuk-nunjuk. Awal menunjuk-nunjuk tidak mengapa, karena itu fitrah manusia, ya. Fitrahnya itu begitu, ingin menampakkan yang baik, ingin menampakkan yang baik. Tapi jangan berhenti, ingin menampakkan yang baik, tingkatkan dan teruskan sampai menjadi baik. Sekali lagi, ingin menampakkan yang baik, teruskan sampai betul-betul menjadi baik. Dalam apapun hal, ya. Maka lebih sibuklah kita untuk muhasabah, meneliti diri kita sendiri, daripada kita sibuk meneliti orang lain. Ya. Karena kadang kita salah persepsi dengan orang lain. Kita katakan orang lain itu riya, padahal diri kita sendiri yang riya. Kita katakan orang lain itu menunjuk-nunjuk, padahal diri kita sendiri. Maka jangan sibuk dengan orang lain dalam hal kerohanian ataupun dalam hal yang lain, tapi sibuklah kita untuk muhasabah terhadap diri kita masing-masing. Saya ulang, awal menunjuk-nunjuk tidak mengapa, menunjuk-nunjuk kebaikan, tapi teruskan sampai kita menjadi baik. Nah, baik ini ada dua, muslimin muslimah. Satu, hablum minallah, baik yang hubungan dengan Allah. Ini tidak diketahui, ya, melainkan Allah. Yang kedua adalah baik dengan sesama. Baik dengan sesama ini dapat dilihat, dapat diketahui, ya, dapat diperhati. Dan belum tentu baik dengan sesama adalah baik dengan Allah, belum tentu. Begitu juga sebaliknya, baik dengan Allah belum tentu nampak baik dengan sesama. Karena ada hamba Allah yang hubungan baiknya dengan Allah tidak ingin diketahui oleh orang lain. Sehingga dengan orang lain itu dia tidak menampakkan kebaikan-kebaikannya. Muslimin dan muslimah, saya buatkan contoh dalam hubungan manusia. Ada istilah kaki tangan kerajaan. Apakah itu kaki dan tangan saja? Tentu tidak, itu hanya bahasa. Ada bahasa atau istilah mata telinga Perdana Menteri.
Jadi seseorang yang menyamar, dia pencari maklumat, pencari rahasia, ya. Dia detektif. Ketika dia menjalankan tanggung jawab dan tugasnya, sebenarnya dia orang besar, tapi dia bersama dengan orang-orang kecil, bersama dengan pekerja-pekerja kilang, bersama dengan tukang-tukang parkir kereta, bersama dengan peniaga kaki lima, bersama dengan penyapu sampah ataupun orang awam. Sebenarnya dia orang besar. Kemudian apabila dia ditanya, dia banyak tidak menjawab yang sebenarnya. Kenapa dia tidak ingin untuk diketahui? Dan itu banyak terjadi. Dalam hubungan manusia ada seperti itu. Dalam hubungan kepada Allah Ta'ala lebih daripada itu. Dia tidak dikenali, melainkan orang yang tahu siapa dia. Orang awam tidak mengenalnya. Maka muslimin dan muslimah menjadi baik. Awalnya menunjuk-nunjuk kebaikan. Teruskan sampai menjadi baik. Baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuncinya, dan dipraktekkan baik hubungannya dengan sesama manusia di bawahnya atau sebelahnya. Apabila kamu bersikap redha, maka Allah mencintaimu. Ada kalanya seorang mukmin menginginkan sebuah harapan. Dia melihat catatan maksiat-maksiat, tapi dia tidak menemukan maksiatnya pada catatan itu. Semoga tidak membingungkan, maka saya teruskan sampai satu penggal. Ya. Ada kalanya kepandaian didiktekan mulai sejak kecil, dari kitab kepada pengajar menuju ke mihrab. Namun hal ini adalah jarang sekali berlaku. Maka dia tidak diketahui mempunyai maksiat. Dia juga melihat kepada catatan perintah, tetapi dia tidak melihat perintah yang tidak dilakukan. Maka dia ditakdirkan untuk berbuat maksiat agar dia tidak sampai binasa. Kemudian dia memperbaiki. Maka maksiat itu adalah takdir. Seperti digantungkan di atas kepalanya. Dosa yang berada pada hamba ini, baik orang mukmin dan orang yang benar, adalah sebagaimana dosa Nabi Adam alaihissalam. Itu. Muslimin dan muslimah, insya Allah spontan ataupun dalam waktu cepat kita akan keluar memori masa lalu. Dan kita dengan izin Allah, dengan kefahaman yang diberikan oleh Allah, kita akan menemukan besar dalam hidup ini dan dalam pengajian ini. Besar itu tanda insya Allah faham. Begini, muslimin dan muslimah, semoga Allah memudahkan saya untuk mengungkapkan penjelasan dari perkataan yang tersusun dan penjelasan dari kefahaman yang tersimpan di hati untuk dikongsikan bersama dengan jamaah Fathur Rabbani pada pagi ini. Muslimin dan muslimah, saya buatkan pendekatan melalui orang tua, belon, dan anak kecil. Orang tua punya belon. Belonnya ditiup. Dan belon yang ditiup itu ada selain oksigennya, belon itu boleh naik ke atas. Boleh naik ke atas. Kemudian dikasih tali. Anak kecil
atau anaknya sendiri menginginkan pilon itu. Andaikan pilon itu disimpan oleh ayahnya dan tidak ditiup dan tidak ada oksigen di dalamnya dan tidak dikeluarkan dan tidak dipamerkan, tentu anak tidak ada keinginan untuk punya pilon itu. Tapi orang tuanya mengeluarkan pilon itu dari laci, meniup pilon itu dan masukkan oksigennya, kasih tali dan dipamerkan kepada anaknya. Tentu anak ingin. Ketika anak sudah ingin, karena melihat pilon yang ada di tangan ayahnya, maka anak merasa perlu. Anak ada harapan. Harapan untuk dapat. Kenapa? Karena pilon di tangan ayahnya. Coba kalau pilon itu di tangan penjual. Anak tidak mengejarnya, melainkan harus bawa duit. Tapi karena pilon di tangan ayahnya, dia kejar tanpa bawa duit. Kesimpulan pertama dari pendekatan ini adalah Allah menzahirkan ciptaannya. Allah yang berkehendak untuk menampakkan ada buah mangga, ada buah durian, ada buah rambutan. Allah yang menampakkan supaya hamba ada keinginan dan harapan, dan supaya hamba tidak salah berharap. Berharapnya ya kepada yang empunya, yaitu Allah. Maka awal penggal dikatakan seorang mukmin, artinya orang yang percaya dengan Allah. Ada harapan kepada siapa? Kepada Allah. Dalam masa ia berharap kepada Allah karena Allah menampakkan kesenangan, menampakkan di alam ciptaan sesuatu yang diinginkan dan menyenangkan, terjadi kesalahan-kesalahan yang disebut sebagai maksiat. Tapi dia tidak menemukan maksiat. Ini agak membingungkan. Tapi insya Allah setelah paham tidak bingung. Puan-puan ada pernah belajar tentang mukallaf. Ya, mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang sudah diberi oleh Allah bisa atau boleh membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Hak dan batil adalah susah untuk dibedakan. Salah benar juga susah untuk dibedakan. Maka oleh Imam Syafi'i memberi gambaran mukallaf itu yang boleh membedakan warna. Ya, puan-puan tunjukkan ada warna putih, ada warna merah. Sudah tidak buta warna. Itu tandanya mukallaf. Sudah bisa membedakan mana panjang, mana pendek, mana besar, mana kecil, mana berat, mana ringan. Itu mukallaf. Selagi orang itu belum mukallaf, melakukan apa saja tidak ditulis maksiat, padahal salah. Sekali lagi, tidak ditulis salah padahal salah. 3 kali, tidak ditulis salah padahal salah. Terbayanglah puan-puan, itu adalah salah yang dilakukan oleh budak-budak atau anak kecil, sebab dia tidak mukallaf atau belum mukallaf. Itu kesimpulan 1. Kemudian mukallaf itu bisa membedakan antara hak dan batil. Hak itu apa, batil itu apa. Hak dalam fikih, dalam syariat adalah yang benar, batil yang salah. Tapi dalam hakikat, hak itu adalah al-haq, yaitu Allah. Batil adalah selain Allah. Nah, orang itu belum bisa membedakan mana Allah, mana selain Allah. Kemudian dia melakukan salah. Maka salahnya tidak didapati dalam catatan salah.
Semoga tidak mengelirukan, ya, puan-puan. Karena ini bisa dikatakan hakikat tingkat tinggi, tapi jangan disalahgunakan. Ya. Dia tidak bisa atau belum bisa untuk membedakan al-haq dengan batil. Berarti dia belum mukallaf, belum taklif. Andaikan dia melakukan salah, itu dia tidak menemukan catatan dalam kesalahan, sebab dia tidak taklif. Nah, itu yang dikatakan dia melihat catatan maksiat, tapi dia tidak menemukan maksiatnya dalam catatan itu. Yang kedua, ada kalanya kepandaian didiktekan mulai sejak kecil. Minta maaf jika penerjemah menggunakan kata dikte. Dikte itu Indonesia insya Allah paham, Malaysia semoga juga paham, ya. Saya buatkan contoh cikgu atau guru mendikte murid untuk menulis, ya, untuk menulis saja ataupun menulis puisi. Mendikte itu guru membunyikan, kemudian tuh murid menyalin dalam bentuk tulisan. Atau yang kedua, guru itu membunyikan, kemudian murid itu menirukan sampai hafal, didikte dalam bentuk bunyi. Kita manusia didikte oleh Allah. Ada yang didikte oleh Allah itu dari cara Allah Ta'ala mendikte dari kecil itu berbeda-beda. Ada yang didikte dari kecil itu adalah selalu ketemu dengan kebaikan. Pokoknya ketemu kebaikan. Lahir di tengah-tengah keluarga yang baik. Hari-hari yang didengar kata-kata yang baik. Waktu azan, dengar azan. Selepas azan, dengar ada sholat jamaah. Setelah itu dengar lagi pengajian, ya, dengar lagi, ya, baca Quran. Jadi komunitinya adalah komuniti baik, ya. Lahir, diasuh, dijaga oleh orang tua yang taat kepada Allah. Ketemu pula nenek atuknya juga orang-orang yang baik. Ketemu jiran-jirannya juga orang yang baik. Ini selalu didikte, ya, dengan kebaikan, sehingga dia cerdas, ya. Dia berilmu, dia juga ada pengalaman dan juga berwawasan. Dari kecilnya sudah diasuh, dididik, sampailah dia itu bisa mendidik, yang namanya pengajar, sampai dia bisa berceramah di podium ataupun di mihrab, di mimbar, ya, menasihati orang banyak, ya. Namun hal ini jarang sekali berlaku. Artinya bagaimana? Muslimin dan muslimah, kebiasaan yang berlaku adalah siapa berusaha ada hasilnya, atau puan-puan mengenal manjada wajada. Tapi ada orang yang tidak berusaha mendapat hasilnya, walaupun dengan sistem cross ataupun dengan sistem silang. Contoh, puan-puan itu sebagian besar, kalau sebagian kecil ada saya tidak tahu. Sebagian besar puan-puan tak pernah tanam padi, tapi tiap-tiap hari makan nasi. Ya. Tak pernah tanam padi, tiap-tiap hari makan nasi. Berarti tidak semestinya orang makan nasi adalah harus tanam padi. Tapi puan-puan pasti mendapatkan nasi. Jalan untuk mendapatkan nasi itu ada gantinya. Puan-puan bekerja atau berdagang atau berniaga sehingga dapat rezeki, dari rezeki itu beli nasi. Orang yang tidak paham menyimpulkan dengan kesimpulan yang dangkal, wah enak puan tak pernah bertani, hari-hari makan nasi.
Padahal untuk mendapatkan nasi, kena kerja, dapat rezeki, dapat duit, baru dapat beli beras, dapat makan nasi. Nah, hamba yang didikte oleh Allah dalam komunitas yang baik, kemudian dia jadi baik, kemudian dia mengajar, kemudian dia berceramah, kemudian dia menyampaikan nasihat-nasihat. Ini jarang terjadi. Yang biasa terjadi adalah disertai dengan usaha. Walaupun di komunitas yang baik, tapi nggak mau belajar, dia tidak pandai. Dalam komuniti yang baik, tapi tak mau menghafal Quran, dia tak hafal Quran. Dalam komuniti yang baik, tapi dia tidak mau bekerja keras, dia tidak ada hasilnya. Ini kebiasaannya. Ya. Kemudian yang ketiga, dia juga melihat kepada catatan perintah, tapi dia tidak melihat perintah yang dilakukan. Muslimin dan muslimat, catatan perintah adalah syariat. Ya. Dalam kehidupan kita, muslimin dan muslimat, ada bahkan sering melakukan sesuatu merasa tidak diperintah. Puan-puan makan, apakah puan-puan merasa disuruh makan? Mungkin, ya mungkin. Tapi kalau puan-puan buang air besar atau buang air kecil, apakah puan-puan merasa disuruh buang air besar? Ini perintah tapi tidak dirasakan, itu perintah. Ya. Karena kita sedang bicara tentang hakikat, maka hakikat semua yang kita lakukan adalah berdasar perintah. Perintah siapa? Perintah Allah. Hanya manusianya ada yang merasa diperintah, ada yang tidak merasa diperintah. Kenapa ada yang merasa tidak diperintah? Karena itu adalah kebiasaan yang berulang. Lepas makan tuh biasanya buang air besar, ya jadi kebiasaan. Malam itu mata mengantuk, biasanya tidur, jadi kebiasaan. Jadi tidak terdetik di dalam hatinya ada rasa Allah menidurkan atau ada rasa Allah menyuruh. Nah, di saat orang itu hatinya dekat dan kenal Allah, itulah ikhlas. Tidak menunggu diperintah, tapi dia buat. Mungkin kita belum semua, tapi ayo kita latih untuk ditingkatkan. Kalau kita bisa buang air besar itu tidak usah diperintah, kita pun membuangnya. Maka bagaimana supaya kita sholat itu tidak usah diperintah, tapi kita juga mengerjakannya. Zikir itu tidak usah diperintah, tapi kita melakukannya. Wirid itu tidak perlu diperintah, tapi kita mengistiqomahkannya. Agar supaya muslimin dan muslimah muncul ketelusan dan keikhlasan kita kepadanya. Yang keempat, ini yang paling sensitif di antara yang 1, 2, 3 kesimpulan di atas. Apa? Dia ditakdirkan untuk berbuat maksiat agar tidak sampai binasa. Loh, bagaimana ditakdirkan tidak maksiat agar tidak sampai binasa? Muslimin dan muslimah, ada manusia itu binasa dengan amal kebaikannya. Juga ada manusia itu binasa dengan maksiatnya. Dua. Mari kita kupas dengan hidayah Allah Ta'ala. Tentunya semoga Allah memimpin pada saya untuk menyampaikan. Orang yang binasa dengan amalnya adalah orang yang bergantung dengan amalnya.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kisah tentang Bani Israel yang ditanya, kamu masuk surga dengan amalmu ataupun dengan kasih sayang Tuhanmu. Karena ia percaya taksub dengan amalnya, maka dia jawab, saya masuk surga dengan amalku. Allah panggil malaikat untuk menimbang, mengukur nikmat yang telah Allah Ta'ala beri berupa mata dengan amal yang dilakukannya. Tidak sebanding nikmat mata dengan amal yang dilakukannya, maka akhirnya Allah Ta'ala suruh ia untuk keluar ataupun tidak diperkenankan ke surga jika dia ingin masuk surga dengan amalnya. Akhirnya orang ini sadar bahwa masuk surga adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga saya dan muslimin muslimah yang terus meningkatkan amal kebaikan tidak terpedaya dan tidak binasa dengan amal kebaikan, artinya tidak bergantung dengan amal. Karena ketergantungan dengan amal selain yang saya sampaikan itu tadi adalah juga mengakibatkan kesombongan, kebanggaan, dan juga ujub. Dan kesombongan itulah membawa kepada kebinasaan. Begitu juga sebaliknya, keburukan itu juga membawa kepada kebinasaan. Ini kita bicara hakikat. Keburukan yang bagaimana yang membawa kepada kebinasaan? Keburukan yang menjadikan hamba itu putus asa dan putus harapan dari Allah Tuhan yang Maha Pengampun dari keburukan yang dilakukan. Apabila dikatakan dengan kata-kata, sudahlah saya ini jahat biar jahat sekali. Ya, artinya jahat berpanjangan, bukan sekali saja. Ya. Seakan-akan sudah tidak ada harapan, pintu untuk dirinya sudah tertutup, padahal pintu Allah Ta'ala terbuka. Nah, ini keburukan yang membawa kepada kebinasaan. Maka Allah itu menjadikan keadaan manusia itu silih berganti, ya. Baik terus yang nggak ada, ya. Jahat terus juga nggak ada. Kalau ada, itu akan membawa kepada kebinasaan, dan itu yang diingatkan. Baik terus pasti akan ada salahnya. Karena salah itu yang akan mengingatkan kita bukan Tuhan. Salah itu yang akan mengingatkan bahwa kita itu manusia. Yang akan mengingatkan bahwa kita itu adalah hamba yang lemah. Inginnya tetap baik, tapi takdir akan menentukan kita itu pernah salah. Udahlah semua yang ikut online ini, ya, inginnya semua pasti baik, tapi pasti takdir akan menentukan kita pernah buat salah. Memori puan-puan yang telah berlalu sebelum mengenali pengajian Fatwa Rabbani ataupun kelas hatiku, yang masih kita berada dalam urusan-urusan di tempat kerja kita, anak-anak kita yang masih kecil, yang kita harus bekerja, yang kita harus berusaha, yang kita harus terikat dengan kaki tangan kerajaan ataupun lain-lain, ya. Itu catatan takdirnya memang begitu, ya. Maka dikatakan dia ditakdirkan untuk berbuat maksiat agar dia tidak sampai binasa. Kemudian ada kemudiannya, kemudian dia memperbaiki. Kemudian itu kapan? Kemudian itu bila? Ya sekarang ini memperbaiki. Maka maksiat itu adalah takdir. Bagi garis bawah, maka maksiat itu takdir. Semoga tidak mengelirukan, karena sudah saya kongsikan dengan muslimin muslimah penjelasan yang sebelumnya. Dikatakan maksiat itu takdir, itu bagaimana? Semoga puan-puan paham walaupun belum mampu untuk menjelaskan, ya. Maksiat itu takdir.
Karena setiap manusia itu pasti ada maksiatnya, kecuali para nabi dan para rasul yang maksum. Dan itu pun para nabi, para rasul tetap mempunyai sifat kemanusiaan yang disebut al-a'radul basyariyah. Makan ya makan seperti orang lain makan, tidur seperti orang lain tidur. Nah, itu sifat kemanusiaannya. Kemudian dikatakan lagi seperti digantungkan di atas kepala, artinya tidak lepas orang itu ya, dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah menggerakkan, menjadikan orang itu jatuh kepada maksiat. Baik itu orang mukmin atau orang benar. Apa bedanya orang mukmin dan orang benar? Satu, beda pada bahasa. Dua, orang mukmin itu berarti dinilai dari hatinya, ya, iman. Benar itu juga dari hati dan dari perbuatannya. Kemudian disebut tentang ayah ibu kita dulu, mak ayah kita, mak ayah manusia, Adam dan Hawa. Adam itu tidak ingin untuk buat jahat, inginnya baik. Siti Hawa ibu kita juga seperti itu, tapi takdir telah menentukan harus begitu. Apakah Allah menzalimi? Tidak, karena Allah Ta'ala memberi peluang kepada Adam dan Hawa beranak pinak di dunia dan di bumi sebagai tempat tinggalnya untuk menikmati ciptaan Allah, untuk melihat kekuasaan Allah, untuk mengagungkan dan mengesahkan Allah di sebalik kurniaan-kurniaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dan dijadikanlah dunia ini sebagai ujian. Di bawahnya, keinginan pada nafsu ada dua. Kedua-duanya berlawanan. Satu, keinginan kepada selain Allah. Dua, keinginan terhadap Allah. Kedua-duanya kadang berdamai, tapi kadang berperang. Sehingga sempurna umur 40 tahun. Dan karena ini semuanya kebanyakan rata-rata sudah lebih 40 ya. Ada yang bawah 40. Ya. Jika ada ya tania lah, masih muda. Tapi ini yang kelihatan muka ini rata-rata sudah 40 ya. Kalau masih ada yang bawah ya alhamdulillah, karena Allah Ta'ala melahirkan kemudian jadi umurnya masih muda. Damai dan perang itu sudah sering terjadi. Karena keinginan nafsu itu setelah dikaji dan hasil kajian, jika tidak mengikuti kajian, kita terima hasil kajian. Hasil kajian, nafsu itu ada dua. Ustaz, nafsu itu ada 7 pembahasan lain. Ya, pembahasan yang ini ya, yang hubungannya dengan Allah. Satu, nafsu berkeinginan dengan selain Allah. Iya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tanda kekuasaannya. Sekali lagi, Allah menciptakan tanda kekuasaannya. Jika, tapi ini mustahil, jika Allah tidak menciptakan tanda kekuasaannya, tidak ada alam, ya, kemudian tidak ada tumbuh-tumbuhan, pokoknya tidak ada. Hanya yang ada adalah Allah, maka tidak ada bandingannya. Udahlah, saya contohkan manusia dulu, puan-puan. Ya. Anak itu sayang dengan puan-puan. Oke. Kemudian puan-puan itu masak sedap, lezat, nikmat. Anak puan-puan lapar. Bau masakan itu sudah menariknya.
menarik kepada makanan bukan menarik kepada yang memasak makanan. Lari menuju ke makanan bukan lari menuju kepada tukang masak makanan. Oke. Nafsu itu ada lari kepada selain Allah, kepada ciptaan. Ada yang lari ke Allah. Lari ke Allah, keinginannya kepada Allah, ada yang keinginannya kepada selain Allah. Dan ini bertentangan. Ada kalanya sefaham, berdamai. Contoh sefaham, puan-puan, contoh sefaham, kalau ia tidak jumpa pemiliknya, dia tidak akan mendapatkannya. Buah mangga berbuah di pokoknya, kelihatan nikmat, kelihatan lazat, tapi buah mangga ini dalam pagar. Pagar itu rumah orang. Ia tidak akan mendapatkan mangga itu, melainkan dia harus ketuk pintu ataupun ketuk pagar itu, panggil tuan rumahnya, kemudian tuan rumahnya akan perkenankan ia untuk petik mangga. Mau tidak mau harus akur, ya. Terpaksa ataupun tidak harus jumpa dengan tuannya. Kadang nafsu kita seperti itu. Nak tak nak, kena doa kepada Allah, ya, kena minta. Tapi kadang tak, ya. Muslimin dan muslimah sakit. Contoh saja, semoga puan-puan sehat semua. Sakit. Kalau sakitnya itu sudah dianggap biasa, maka bukan ke Allah, ke farmasi. Tapi kalau sudah ke farmasi sampai 7 farmasi belum sembuh, baru ke Allah. Nafsu sudah akur, sudah berdamai, ya. Jadi untuk mencapai perdamaian ternyata harus terjadi peperangan dulu. Itu yang dikatakan kedua-duanya berdamai dan berperang. Sampai kapan? Oh ya, sampai bila? Dijawab sampai 40. Kalau sudah di atas 40 masih berperang, padahal kita sendiri yang sudah di atas 40 ini juga masih berperang, belum berdamai lagi. Ya mungkin perangnya itu lebih sedikit waktunya dibandingkan berdamai. Sudah banyak berdamai, walaupun kadang perang. Beda, ya, berbeza dengan sebelum 40 tahun, perangnya lebih panjang daripada damainya, ya. Maka baginda bersabda, man balagha arba'ina sanatan falam yaghlib khairuhu sarruhu falyatajahhaz ilaha. Barang siapa yang usianya sudah mencapai 40 tapi kebaikannya tidak mengalahkan kejahatannya, hendaklah ia bersiap untuk masuk neraka. Ya, perangnya tidak berkesudahan, masih perang saja, enggak ada yang mau mengalah ataupun dikalahkan. Baginda memberikan peringatan yang seperti itu. Jadi semoga kita yang umurnya sudah 40 lebih ini, ya, peperangan yang telah berlalu adalah dimenangkan kebaikannya dibandingkan keburukannya. Sebagai isyarat terhadap masalah ini, wahai orang yang menolak penjelasan beberapa tarikat, selama engkau masih melihat selain Allah dan mereka melihatmu, maka engkau adalah orang gila. Engkau mengikuti mereka dan terkadang menghinakan diri terhadap mereka. Kata-katanya sangat memerlukan ketelitian. Engkau mengikuti mereka dan terkadang menghinakan diri terhadap mereka. Muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah, tarikat. Ada orang itu masih pandang
negatif terhadap tarikat karena belum tahu apa itu tarikat. Muslimin dan muslimat, tarikat itu adalah untuk mengurangkan dan menghilangkan ghaflah. Apa ghaflah? Kelalaian. Maka tarikat itu mesti mengajar zikir supaya ingat dan berkurang ghaflahnya. Orang kalau ingat, banyak ingat kepada Allah, insya Allah kelakuannya juga baik, sifatnya juga baik, persangkaannya juga baik. Ya. Itu perlunya tarikat. Nah, orang yang menolak tarikat berarti menolak kebaikan. Itu kesimpulan, tapi harus dijelaskan. Tarikat itu adalah mengurangkan ghaflah, kelalaian. Karena diajar untuk zikir sambung dengan Allah. Orang yang banyak ingat Allah, ia akan mudah buat kebaikan. Sifat-sifat di hatinya juga berganti dengan sifat-sifat kebaikan. Berarti kalau orang itu tolak tarikat, berarti menolak kebaikan. Ya. Kemudian dinasihatkan, orang yang menolak tarikat, ia banyak terpedaya untuk melihat selain Allah. Artinya ingatannya adalah kepada ciptaan, bukan kepada yang maha menciptakan. Seperti itu adalah disebut orang gila. Contohlah, ya, muslimin dan muslimah, pasar malam, bazar, menginginkan sesuatu, kemudian ia lalu di gerai A, B, C. Ia tidak perhatikan siapa penjualnya. Ia selalu atau ia hanya ambil barang ataupun makanan yang tersedia di kedai itu. Satu kali dia lakukan, orang akan marah dengan dia. Ya, kamu ini ambil barang tak bayar, ambil jajan tak nak bayar. Satu kali dia kena marah. Kemudian hari lain pun seperti itu juga. Ya, main ambil saja. Sudahlah ambil. Ya, kemudian dimakan di tepi jalan. Orang akan marah lagi dengan dia. Ini kali kedua. Kemudian kali yang selanjutnya, dia pun seperti itu lagi. Ambil tanpa izin, tanpa mengenal dengan penjualnya. Orang sudah tidak marah lagi dengan dia. Tapi orang sudah mulai mengatakan itu orang gila. Kemudian kita bawa pendekatan sedikit itu tadi, bahwa dikatakan engkau adalah orang gila jika hanya mengambil bagian tanpa ingat dan tahu siapa pemiliknya, siapa pemberinya. Pada akhirnya gimana? Akan jadi Pak Turut. Bahasa Pak Turut Pak Turut itu adalah engkau mengikuti mereka dan terkadang menghinakan diri terhadap mereka karena menginginkan sesuatunya. Padahal itu bukan Tuhan. Itu adalah alam ciptaan. Dan itu adalah keterpedayaan. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita. Dan pertemuan kita pada pagi ini khususnya dan pengajian Fathur Rabbani yang telah berlalu membuahkan ilmu yang bermanfaat, berkah, manfaat untuk diri dan berkah kepada diri dan keluarga kita, masa depan kita, perjalanan hidup kita, yang intinya Allah itu kasih dan sayang. Intinya Allah itu maha baik. Rasakan Allah maha baik.
Semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk buat baik. Sampai di sini terlebih dulu untuk pagi ini, ya. Insya Allah yang akan datang kita akan sambung dan teruskan kembali. Semoga panjang umur, sehat, ya, jasmani dan rohani, tetap iman dan Islam. Sampailah kita bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan sholihan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban wa siyana barakah. Allahumma rzuqna al-ikhlas wal istiqamah bi jahi habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa surina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bis syafa'ah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalan kalian. Kurang lebihnya minta maaf. Segala kebenaran dari Allah, kekurangan adalah kesalahan dari saya, semoga Allah memaafkan. Dan Allah ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.